Halo kawan sahabat petani porang di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanggal 27 November 2021 kawan ya. Ini lagi cek lahan di lahan tanpa naungan ya. Ini di kaki Gunung Lawu. Wah, lagi mendung sini, tapi cuacanya sini masih hangat. Ini di MDPL 650 sampai 700-an ya, 650-an kawan ya. Tanpa naungan di kaki Gunung Lawu ya. Ini bibit kemarin penanaman dari bibit katak super ya. Kurang lebih isi 100 sampai 130-an kurang lebih ya, sekitar segitu. Ini umur kurang lebih sekitar 2 bulan ya dari penanaman. Dari penanaman ya kurang lebih sekitar 2 bulan. Ini milik mitra kita ya. Seperti ini kondisi pertumbuhan katak super. Kalau di lahan tanpa naungan seperti ini kawan ya, rumputnya untuk yang di saluran irigasi begini, tapi kita biarkan saja. Kenapa? Karena fungsinya kalau menurut saya ya, untuk rumput yang di saluran ini kenapa nggak dicabutin. Ini kalau menurut saya fungsinya untuk biar tanahnya tidak terbawa air ya. Selain itu juga untuk jepit, untuk mulsanya biar kuat dulu. Nanti kalau sudah kuat kita pakai semprot ya, pakai obat rumput ya, pembasmi rumput. Seperti ini kondisinya. Jadi memang kalau untuk penanaman dari katak ya, untuk tunas pertama memang seperti ini. Ini kaki Gunung Lawu lor. Ini dari katak super ya. Sebagian sudah muncul, sebagian sudah kuncup, tapi ini 85% sudah mekar semua ya. Hampir 90% ya. Seperti ini. Sebagian juga sudah mau tunas kedua ya. Sudah segede kelingking lur. Luar biasa mantap. Ini kita pakai gulutan 1 meter ya, kita isi 3 baris zigzag ya. 5 seperti ini. Untuk jarak tanam masih 25 cm kurang lebih ya. Kita pakai mulsa karena belajar dari pengalaman kemarin ya, untuk penanaman katak maupun umbi untuk pengondisian rumputnya luar biasa. Untuk tahun kemarin biayanya cukup lumayan ya. Cuma untuk pemakaian mulsa kita biayanya lebih banyak di awal saja. Nanti untuk kedepannya lebih ringan. Dan untuk kalkulasi mulai dari tanam sampai panen itu lebih irit ya. Ini sudah tunas kedua ya, mulai muncul tunas kedua ya. Jadi untuk perbedaan porang ya, di bawah naungan maupun di tanpa naungan, itu perbedaannya sangat kelihatan sekali. Untuk batangnya pendek ya, kokoh dia. Ini pendek kokoh. Tapi kalau di bawah naungan itu cenderung dia lebih tinggi, cuma tidak kokoh ya. Seperti ini. Rata-rata sudah muncul tunas kedua kawan ya. Nanti untuk pupuk lanjutan kita pakai POC. Kalau untuk dasarnya kita tetap pakai pupuk kompos ya. Kemarin kohe ayam sama kohe kambing kemarin ya, seperti ini kawan. Nah, ini di puncak Gunung Lawu, kalau di Kabupaten Ngawi sana kawan, sana ya. Ini jadi untuk teman-teman yang menanam dari bibit katak, jangan khawatir misalkan
pertumbuhan tunas pertanamannya seperti ini ya, memang seperti ini, agak menguning dia. Tapi nanti untuk memasuki bulan Januari atau tunas keduanya dia sudah muncul, sudah mekar, dia sudah hijau lagi. Seperti ini. Batangnya kokoh-kokoh semua kawan ya, pendek-pendek semuanya. Mantap. Untuk pertumbuhan tunas pertama menurut saya sudah mantap. Wah. Di MDPL 650 kawan. Untuk suhunya masih hangat sini ya. Kalau di lahan saya yang tanam bibit umbi itu sana kawan, di atasnya itu. Wah, itu dekat tower-tower itu dari situ ya. Lahan yang dari umbi yang saya videokan kemarin. Dan untuk teman-teman, bila bulan ini mungkin belum sempat untuk menanam ya, untuk menanam porang baik itu umbi maupun katak, segera proses penanaman ya, karena ini untuk musim penanaman sudah mulai habis ya, sudah di ujung musim tanam karena curah hujan sudah hampir setiap hari sini ya. Sudah ditanam. Mantap, ini kokoh-kokoh ya. Karena kenapa kita pakai 3 baris ya, untuk memaksimalkan lahan kawan ya. Kalau yang kemarin itu kita masih pakai 2 baris, itu menurut saya itu sayang di lahannya. Kita pakai, sekarang kita pakai 3 jalur ya, seperti itu ya. Mungkin cukup sekian dulu kawan ya, review perkembangan terkini penanaman porang dari bibit katak super isi 100 sampai 130 ya. Nanti untuk perkembangan selanjutnya kita buat video lagi. Mungkin seperti itu. Sekian dulu dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi ya, video ini tidak bermaksud menggurui, hanya berbagi pengalaman saja. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.